Nah, tuh bisa. Ini materinya Bu ya? Kalau Bu Ella, itu materinya bukan Bu Ella. Oh, betul itu. Oke, bisa Pak ya? Ah, bisa itu, alhamdulillah. Jadi nanti Bu Ella yang menjelaskan, Pak Acem yang itu aja ya. Bantu share screen ya. Kalau saya sini share screen, share screen. Kalau di sini. Oh, di situ share screen Ah, ya. nggak bisa konten. Share screen mah di itu Pak, share screen mah di Zoom ya. Tapi di sini juga sih dia share screen kalau di sini tulisannya. Oh iya. Coba saya keluar dulu ya, keluar ini. Keluar share screen. Oke, sip. Ya. Ya, ini kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih udah gabung. Sudah standby nih. Ya. Assalamualaikum Bu Irni. Ya Pak. Iya. Betul nuhun. Mohon kali lagi ribut. Iya. Ya, assalamualaikum Bu Tina. Bentar ya biar agak banyak dulu. Mungkin sedang makan malam dulu, Pak. Oh iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bu Ella semangat ya. Acem. Ya, gimana Pak? Itu link presensinya saya kirim ke Japri itu. Oke. Biar dicoba. Siap. Saya udah aktifin itu Pak ya, record. Oh, Bapak udah aktifin ya, record. udah aktifin. Ya, saya belum. Saya nanti aja pas itu ya. Oke, siap. Pas mulai ya. Bella udah siap, Bella?
Udah ada Bu Mega, Bu Mega. Bu Mega kumaha damang? Ya Bu Mega suaranya kecil, nggak kedengeran. Jadwalnya jam 19.30 sampai jam 20.30 Bu. 4 menit lagi. Bu Mega itu kan saya kan nulis di schedule-nya kan salah ya Bu ya. Dari 18.30 sampai 19.30. Nggak apa-apa gitu Bu. Oke, saya udah coba ngisi, udah bisa ke save, Pak. Ya. Ini Pak Acem kan saya kan ngisi di schedule-nya itu jam kali ngisi jam 18.30 sampai 19.30. Itu ketutup nggak ya? 19.30. Oh, berarti kemungkinan ketutup. Ketutup berarti, Pak, kalau sampai 19.30. Jadi gimana ya? Bisa di otak-atik nggak? Coba gimana ya? Kita ada waktu 3 menit lagi. Berarti Bapak ini aja coba siap bikin yang cadangan, Pak. Oke deh, saya coba ya. Jadi kalau ini ngedadak mati, udah ini gitu. Nah, coba. Tapi itu Bapak durasinya hitungannya berapa jam? 1 jam apa gimana? Di situ ada option pilihan. 1 jam saya 1 jam, harusnya 2 jam ya buatnya ya. Oh iya.
Kalau saya sih biasanya untuk jaga-jaga 24 jam aja kalau saya. Saya all-in. Oh ya, benar ya. Saya Benar all-in juga. aja. Ya, buatnya 1 jam. Hmm. Ini saya buat 19.3 dari jam berapa nih? 19.35 aja ya. Oh, awalnya, Pak. Hah? Awalnya. Awalnya Pak Anwar, Ya, laptop ya. saya masih bermasalah. Masih bermasalah nih, nggak bisa dikonek ke web. Nah itu kalau pakai handphone saya share screen aja ya, langsung ya. Start now. Capturing. Ibu yang share screen-nya Bapak Acem juga boleh. Oh ya, sebentar. Itu saya coba dulu sebentar. Kalau mau. Coba Bu Ella tampilan di handphone Ibu muncul nggak? Saya coba share screen. Saya coba dulu ya. Ini. Itu udah muncul belum Pak? Yang di saya? Belum saya share. Saya share dulu ya. Oh iya. Ya, coba nanti Ibu materi Ibu bisa ini nggak gitu? Ada nggak di situ? Saya coba dulu Bu ya. Iya. Cek Ibu, gimana? Udah tampil materi Ibu di handphone? Udah. Oke. Pak. Jadi nanti seperti ini aja Bu ya. Nah, Iya. kayak gini Bu ya. Iya. Oke, siap, mantap. Ada ya Pak ya. Yuk. Ini udah 19.32 tapi kita belum di ini ya Pak ya. Enggak nutup, berarti bisa pakai ini aja udah. Ya. Ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang hebat, yang berbahagia. Terima kasih juga kepada Ibu Nur Mahyun dan juga Ibu Mega sebagai instruktur di VCT Batch 6 2A ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sejarah tentang Museum Zoologi Bogor. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sejarah tentang Museum Zoologi Bogor yang akan dibawakan oleh Ibu Ella Badriah dari SPS Bina Mentari sebagai presenter, dan sebagai moderator adalah Bapak Acem Saleh dari SD Ciberem 4, dan sebagai host saya sendiri Anwar Sanusi MPD dari SMA Negeri 1 Kota Bogor. Anda sekarang silakan saya berikan kesempatan berikutnya kepada Pak Acem Saleh sebagai moderator. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anwar Sanusi SPD MPD ini dari SMA 1 Bogor. Dalam kesempatan ini kita dalam kegiatan virtual koordinator training Jawa Barat 6 2A ya, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April sesi yang ke-7 ya. Nah, pada sesi yang ke-7 ini akan dibahas tentang sejarah Museum Zoologi Bogor. Nah, menarik sekali nih. Saya udah tinggal di Bogor itu 2010. Pernah sih lewat masuk, tapi asal-usulnya nggak apa juga. Nah, mudah-mudahan dengan ada pembahasan sejarah Museum Zoologi Bogor ini bisa memberi pengetahuan sedikit banyaknya tentang
Museum Zoologi Bogor ini. Nah, di sini alhamdulillah telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Ela Badriah dari SPS Bina Mentari. Nah, Bapak Ibu, benarkah, saya punya pertanyaan yang unik nih, benarkah nih di Museum Zoologi Bogor itu ada fosil dinosaurus ya? Nah, nanti untuk lebih jelasnya, langsung saja saya persilahkan kepada Bu Ela Badriah untuk memaparkannya. Bentar Bu ya, saya share screen-nya dulu ya, karena ini tadi ada kendala, jadi pakai share screen punya saya nih. Kepada Ibu Ela dipersilahkan, mangga. Terima kasih Pak Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ela Badriah, saya dari SPS Bina Mentari. Saya masuk ke sesi 7 kami dengan Pak Acem dan Pak Anwar Sanusi. Terima kasih sudah bantu saya. Sebelumnya saya mau memaparkan tentang sejarah Museum Zoologi Bogor. Seperti yang kita ketahui, Kota Bogor itu mempunyai ikon kota yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu Kebun Raya Bogor. Di Kebun Raya Bogor itu terdapat sebuah museum, namanya Museum Zoologi. Museum Zoologi ini sudah 126 tahun berdiri, jadi sudah lama lah ya, sudah satu abad lebih. Museum Zoologi Bogor ini menyimpan hewan-hewan yang diawetkan. Jadi yang diawetkannya itu melalui proses pengeringan atau yang proses basah. Jadi Museum Zoologi ini tidak hanya menyimpan hewan-hewan yang diawetkan, tetapi Museum Geologi juga menjelaskan sejarah-sejarah tentang hewan-hewan yang ada di dalamnya, yang mungkin dari sebagian kita mengetahui sejarah-sejarah tersebut. Museum ini juga seringkali dijadikan salah satu bahan pembelajaran untuk siswa-siswi di beberapa sekolah dari kota kabupaten Bogor maupun dari luar kota. Suatu kebanggaan untuk ini ya, karena banyak didatengin oleh para pelajar kota Bogor di kota-kota lainnya. Museum Zoologi terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 9 Bogor, Jawa Barat. Museum ini didirikan oleh Dr. J.C. Koningsberger pada bulan Agustus tahun 1894 dan selesai pada bulan Agustus 1901 dengan nama Landbouw Zoologisch Museum. Pada tahun 1906, namanya berubah menjadi Zoologisch Museum. 4 tahun kemudian, namanya berubah lagi menjadi Zoologisch Museum and Laboratorium. Di antara tahun 1945 sampai tahun 1947, museum ini berganti nama lagi menjadi Museum Zoologicum Bogoriense. Hingga kini, nama tersebut masih digunakan, kemudian sering disebut juga Museum Zoologi Bogor atau disingkat MZB. Tampilan yang ini betul Bu? Ya. Sejarah Museum Zoologi Bogor dalam kurun waktu 126 tahun. Berarti dari tahun 1894 sampai tahun 2020 itu sudah berusia 126 tahun. Telah mengkoleksi sebanyak 3 juta spesimen yang terdiri dari 30.000 jenis fauna, yaitu mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, moluska, dan serangga. Kekayaan koleksi fauna di Widya Satwa Waloka di Cibinong merupakan kebanggaan nasional dalam mengungkapkan keanekaragaman fauna dan aset yang tidak ternilai. Ironisnya, tanggal berdirinya Museum Zoologi Bogor atau MZB sebagai suatu lembaga ilmiah yang berskala dunia tidak diketahui secara tepat.
NCB mengalami beberapa kali pergantian nama. Perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi 3 periode, yaitu periode awal 1894 sampai 1901, periode pancaroba 1901 sampai 1986, dan periode pemekaran 1987 sampai sekarang. Landbau Zoologis Museum pertama kali dipimpin oleh J.C. Koningsberger yang menempati gedung seluas 402 meter persegi. Pada tahun 1906, namanya diubah menjadi Zoologis Museum, dan 4 tahun kemudian diubah menjadi Zoologis Museum and Laboratorium. Berikutnya, Pak. Kehadiran museum ini menjadi perhatian masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai fauna. Selama kurun waktu lebih dari 25 tahun, Koningsberger hanya dibantu oleh konservator P.A. Owens yang bertugas mengumpulkan, menata, mempelajari, dan menginformasikan koleksi. Sepulangnya Koningsberger ke Belanda pada tahun 1919 dan semakin tuanya Owens, ditunjuklah pakar zoologi, yaitu Dr. K.W. Demarman untuk menggantikan mereka. Dia tertarik pada pengembangan ilmiah dan membina koleksi. Jumlah tenaga ilmiah mulai diperbanyak agar setiap takson memperoleh perhatian. Setelah Demarman, pemimpin museum dipercayakan kepada Dr. M.A. Leibniz, seorang pakar serangga dari tahun 1939 sampai 1954, kecuali pada masa kependudukan Jepang. Sekilas tentang museum zoologi. Selanjutnya, Pak. Sebagian besar masa kepemimpinan Lifting ditandai dengan masa yang tidak stabil. Semua kegiatan dikatakan tidak berkembang karena pergolakan politik. Selama kependudukan Jepang, museum dipimpin oleh Profesor T. Nakai dan diubah menjadi Dobutsu Hakobutsukan. Lifting pun digantikan oleh Grunfeld yang sebenarnya dia bukan ahli zoologi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1944, Lifting mengambil alih pengelolaan museum pada tahun 1945 sampai 1947. Nama Zoologis Museum and Laboratorium dihidupkan kembali. Pada tahun 1947, itulah nama Museum Zoologicum Bogoriens diperkenalkan. Nama tersebut terus dipergunakan pada pemerintah RI saat mengambil alih semua instansi pemerintah Belanda. Pemimpin museum dipercayakan oleh Lifting hingga tahun 1954. Selanjutnya, museum diserahkan kepemimpinannya kepada A.M.R. Wegner. Dia seorang kolektor zoologi kebangsaan Jerman. Tidak banyak yang dapat dikembangkan pada masa itu, kecuali mempersiapkan muda sebagai pengganti orang Indonesia yang dipercayakan memimpin pada tahun 1960, yaitu S. Kadarsan. Pada masa 4 tahun terakhir, sejak 1960, merupakan masa yang paling banyak terjadi pergantian pemimpin yang dimaksudkan agar calon pemimpin mendapatkan pendidikan dan memiliki keterampilan yang handal. Hingga akhirnya, pada tahun 2000, nama NZB diubah menjadi Bidang Zoologi di bawah naungan Pusat Penelitian Biologi LIPI.
data Museum Zoologi Bogor, lokasi di Jalan ah, Museum Zoologi Bogor dapat ditempuh menggunakan banyak alat transportasi yang bisa digunakan, baik kendaraan umum, kendaraan pribadi ataupun dari jarak dari bandara ke museum itu sekitar 70 km. Jarak tempuh dari pelabuhan itu kurang lebih 50 km dan jarak tempuh dari terminal itu 30 km. Jarak tempuh dari stasiun itu sekitar 3 km. Adapun jumlah pegawai itu banyak, cuma beberapa pegawai itu ada di bagian bimbingan, bimbingan edukasi dan aplikasi. Untuk program bimbingan itu ada jadwal kunjungan dari Senin sampai Minggu pada jam 18 sampai jam 16. Jam 8 sampai jam 16. Harga tiket masuk di Kebun Raya itu sekarang naik ya, sekitar 6.000 untuk pengunjung domestik, untuk pengunjung wisatawan asing sekitar 20, harganya 26.000. Kalau kita mau masuk ke menggunakan mobil ke Kebun Raya itu parkir mobil dan masuk motor. Kalau motor tidak bisa masuk ke Kebun Raya, cuma di tempat dulu bayar parkirnya 5.000. Museum Zoologi dulu dan sekarang. Museum Zoologi di Indonesia sangat dibutuhkan mengingat Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dengan berbagai ekosistem sehingga memunculkan banyak jenis flora dan fauna yang berevolusi terus-menerus, menciptakan keanekaragaman. Namun terkadang kesadaran akan kekayaan Indonesia itu sangat minim sehingga ketidaktahuan itu dijadikan alasan untuk tidak mencintai makhluk hidup lain selain manusia serta ekosistemnya. Maka diperlukannya fasilitas penunjang yang dapat menjadi sumber informasi mengenai keanekaragaman tersebut. Dengan adanya zoologi yang berisikan berbagai jenis hewan Nusantara ini membantu memperkenalkan keanekaragaman hewan di Indonesia. Alangkah lebih baik keanekaragaman tersebut sudah diperkenalkan kepada setiap individu masyarakat sedini mungkin, yaitu saat masih usia anak-anak, sekolah dasar, sehingga kesadaran akan makhluk hidup lain di dunia, dalam hal ini hewan, menjadi lebih besar. Pengenalan secara visual ini juga dapat menunjang perkembangan anak secara psikis dan intelektualnya. Dengan membuat suatu ilmu pengetahuan menjadi hal yang menarik, sehingga menstimulasi rasa keingintahuan dan masyarakat pada anak itu sendiri. Soalnya jelas ya Pak. Perkembangan dalam afeksi, kognitif dan psikomotorik juga dapat dengan adanya fasilitas interaktif. Disinilah peranan penting bagi museum dan pusat-pusat ilmiah yang maupun sejarah dibutuhkan untuk mengenalkan anak pada lingkungan yang lebih luas secara aktif. Pada saat ini, beberapa perubahan dan fasilitas di dalam museum lebih meningkat dan juga sudah meningkat yang baik pada museum. Aktivitas yang dilakukan dan kemudian memunculkan berbagai fasilitas, baik bersama maupun fasilitas mendukung bagi anak-anak yang dapat membuat anak-anak turut aktif di dalamnya. Penggunaan elemen interior, baik floor, wall, ceiling, dan furniture, sangatlah penting dalam pengaruhnya terhadap psikologis anak. Efek tersendiri seperti bosan, menyenangkan,
Terus sirkulasi yang baik akan membuat anak tertarik untuk menjelajahi. Elemen dekoratif yang perlu diperhatikan demi menstimulasi keingintahuan anak pada display yang disampaikan. Sehingga di dalamnya anak dapat mengeksplorasi dunia fauna dan dengan menyenangkan dan nyaman, serta terpenuhinya fungsi edukasi dan entertainment dari museum itu sendiri. Beberapa koleksi yang ada di museum. Salah satunya kutilang adalah sejenis burung pengicau. Ini museum zoologi ini mengawetkan sebagian unggas kan. Nah, ini ada tentang dari suku Picnonotidae, orang Sunda menyebutnya cangkurileng. Kalau orang-orang yang kenal burung paling kutilang. Orang Jawa menamainya ketilang atau gentilang. Mengikuti bunyi suaranya yang khas, dalam bahasa Inggris burung ini disebut sooty bull. Sementara nama ilmiahnya adalah Pycnonotus aurogaster. Ini sebagian saya perlihatkan gambar-gambarnya. Nah, ini juga ada kumpulan keluarga dan kerabat-kerabatnya, juga ini hasil pengawetan. Beruang juga. Meetingling ya? Meetingling ya? Ini beruang. Harusnya kalimatnya meeting atau meetingling? Meetingling ya? Ini badak. Nah, badak ini sudah mulai mau punah. Indonesia sudah mulai jadi hewan langka dan sudah dilestarikan adanya di ujung kulon. Nah, ini bukan dinosaurus, Pak. Pak Aceng. Oh iya, bukan ya. Ini bukan dinosaurus. Di Museum Zoologi itu tidak ada dinosaurus. Oh ini, gitu ya. Jadi saya nanti bisa ngasih tahu anak-anak ya, nggak ada gitu ya. Ini itu fosilnya harimau Sumatera yang sudah punah. Oh. Jadi tulangnya diawetkan, akhirnya dijadikan display untuk di Museum Zoologi. Itu ada 3 harimau Sumatera yang sudah mulai punah kan. Tuh. Kalau yang ini Bu? Ini sama. Ini semua ini harimau. Oh. Karena harimau Sumatera itu kan besar, Pak. Oh. Dia hampir sama dengan harimau benggala, yaitu harimau India. Harimau India itu kan besar-besar. Nah, harimau Sumatera juga itu besar-besar. Jadi ini 3 tulang-tulang ini tulang-tulang harimau Sumatera yang mati, baik dibunuh orang, diburu jadi barang buruan ya, terus sama yang mati karena kelaparan kayak gitu, akhirnya diselamatkan, tulang-tulangnya diambil. Nah, ini harimau macan tutul, ya ini udah jarang ya. Ini juga. Nah, ini juga ikan yang besar yang didapat di sungai Indonesia ya. Jangilus. Kalau kita mah jangilus itu jamilus kali ya Pak, ikan jamilus. Nah, ini kepiting raksasa. Nah, kepiting raksasa ini bisa dipastikan adalah kepiting terbesar yang pernah dilihat di muka bumi. Karena pas umurnya itu sampai 100 tahun, pas kepiting ini ditangkap itu langsung diawetkan. Ini sudah dari zaman Belanda. Sebagian ini patung-patung ini sebagian sudah ada di zaman Belanda, Pak. Oke, kalau yang ini apa nih Bu? Ikan pesut atau apa Bu? Komodo ini. Oh, Komodo, jadi komodo yang
Ini sebetulnya komodo tuh kulitnya doang ini karena dia sudah diawetkan ya. Jadi ini komodo, komodo itu kan juga ikon dunia karena cuma ada di Indonesia ya, di Pulau Komodo. Ini juga hewan yang dilindungi di dunia udah masuk UNICEF ya, UNESCO, sebagai UNESCO. ya UNESCO ya. Jadi salah satunya ini hewan yang dilindungi karena komodo yang saya baca itu salah satu peninggalan hewan-hewan purba. Oh. Dari dinosaurus kalau nggak salah, kalau baca cerita fiksi ya itu dari dinosaurus bermutasi akhirnya jadilah ke komodo seperti itu. Ini juga gajah-gajah sama rusa ya, ada badak juga. Ini salah satu ikon di museum sebetulnya. Ini kerangka paus biru. Saya itu Oke, sepertinya ada gangguan ya. Kita tunggu sebentar. Ya, Pak Acem diingatkan lagi waktunya ya Pak Acem. Oke, nanti 15 menit lagi. Ya. Waktu untuk tanya jawab jangan terlalu singkat, Pak Acem. Oke, siap Pak. Nanti 10 menitan lagi ya. Kita lanjut Bu. Next, suaranya halo, bisa terdengar Bu? Halo Wela, saya belum bisa mendengar suara Ibu nih. Suaranya masih putus-putus ya, suaranya masih putus-putus. Sepertinya ada gangguan sinyal atau jaringan. ini Atau Bu Ella, Ibu ininya aja videonya di nonaktifkan tapi suaranya tetap nyala. Nah, jadi biar jaringannya fokus ke suaranya. Iya. Halo. Ya, halo Bu, halo, terdengar ya, udah masuk terdengar. Iya, udah masuk Bu tadi gangguan. Oke, lanjut Bu, lanjut. Ya. Ini gambar untuk hewan-hewan sudah selesai ya Pak, untuk display hewan ini. Nah ini tentang kupu-kupu Pak, maaf ke kupu-kupu aja. Nah ini juga kupu-kupu itu sebagian ada yang dari Jawa dan Bali. Nah ini tuh kupu-kupu asli Indonesia yang diawetkan. Nah ini kita masuk gambar gedung Pak, maaf bentar. Ke gambar terakhir. Ya, sudah Bu. Gambar terakhir. Nah, ini gedung museum dari zaman dulu sampai sekarang itu sebetulnya tidak berubah karena bangunan Belanda itu awet ya. Jadi tidak ada perubahan untuk museum itu, cuma renovasi aja, diperbagus aja kayak gitu. Sepertinya gambar ini merupakan apa yang terakhir Pak Punten? Oke, siap. Terakhir. Lagi Pak, punten. Udah yang terakhir aja. Nah, udah ini. Nah, karena ini gambar yang terakhir, karena museum itu sekarang diambil oleh sama LIPI, akhirnya logo LIPI selalu ada di Museum Zoologi, dan ini merupakan tempat keluar dari Museum Zoologi. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih kepada Ibu Ella Badriah yang sudah
memaparkan materi tentang sejarah Museum Geologi Bogor. Nah, ternyata berdasarkan pemaparan ini saya nggak penasaran lagi nih. Ternyata yang tadi itu bukan rangka dinosaurus gitu ya. Saya pikir kalau itu rangka dinosaurus berarti Bogor pernah dinosaurus pernah tinggal di Bogor gitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Itu untuk sesi pemaparan materi sudah dipaparkan oleh Ibu Ella. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya persilahkan. Untuk nanti yang mau bertanya silahkan diklik tombol raise hand yang ada di samping kanan nama Ibu. Nanti saya akan persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Oke, sambil menunggu penanya, saya berikan ulasan dari apa yang tadi disampaikan Bu Ella gitu ya. Jadi Museum Zoologi Bogor ini merupakan museum yang di dalamnya itu berisi hewan-hewan yang diawetkan gitu ya. Nah, ini setiap hewan yang diawetkan itu di sana itu tertera sejarah tentang perubahan hewan-hewan tersebut gitu ya. Jadi tentang sejarah hewan yang ada di dalam museum tersebut. Jadi ada sejarahnya, selain ada bentuknya juga ada sejarahnya gitu ya. Nah, kemudian museum ini juga sekarang itu dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan khususnya bagi para pelajar baik itu tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Oke, baiklah dipersilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk memberikan pertanyaan. Silakan Ibu dan Bapak yang ingin bertanya, silakan. Kemudian sambil nunggu pertanyaan saya ulas lagi gitu ya. Ternyata Museum Zoologi Bogor ini mengalami beberapa perubahan gitu ya. Baik namanya maupun orang. Ya, siapa? Halo, silakan dipersilakan. Saya Irni, Pak. Oh, Ibu Irni. Ya, dipersilakan untuk Ibu Irni. Ya, makasih. Saya takutnya tadi nggak dengar apa gimana ya, tapi ini saya cuma mau tanya. Museum Zoologi Bogor itu kan tadi moderator mengatakan bahwa dinosaurus ternyata itu bukan dinosaurus. Iya. Karena kan memang itu dinosaurus berarti pernah tinggal di Bogor, di Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Museum Geologi Bogor itu memang hanya yang disimpan di situ itu adalah kerangka-kerangka yang hanya ada di Indonesia atau seluruh gitu? Misalnya jadi menyimpan juga kerangka-kerangka yang pernah ditemukan di mana gitu selain di Indonesia gitu atau gimana, Bu? Ya, terima kasih Ibu Irni yang sudah memberikan pertanyaannya. Ini langsung kita jawab aja ya. Ini Bu Ella, halo Bu Ella. Ya, jadi Bu Irni tadi memberikan pertanyaan bahwa apakah di Museum Zoologi Bogor itu koleksi hewan-hewannya itu apakah hanya ada hewan yang ada di Indonesia saja atau hewan-hewan yang ada di luar negeri juga gitu dimasukkan ke dalam situ. Gimana Bu? Silakan Bu Irni. Baik, terima kasih Bu Irni pertanyaannya. Gini Bu, sebagian itu karena ini pusat penelitian. Zaman Belanda itu dulu ada juga beberapa hewan yang dibawa dari luar. Cuma karena hewan dari luar itu kalau dibawa zaman dulu itu kan agak susah ya. Nah, pertama kali itu hewan yang diawetkan itu ini paus biru, karena paus biru awal mulanya itu diawetkan karena dia terdampar di lautan Indonesia. Paus biru terdampar, sebetulnya paus biru mungkin bukan punyanya, bukan ada di lautan Indonesia ya Bu ya, cuma karena mungkin terbawa arus atau apa, paus biru ini akhirnya terdampar di lautan Indonesia. Nah, jadi mungkin dari luar angkasanya ya, tapi karena dia terdampar di Indonesia, akhirnya pihak Belanda itu
ada laporan dari warga bahwa ada paus yang terdampar, tapi terlalu saking besarnya itu akhirnya pihak Belanda juga datang ke daerah, kalau nggak salah itu di daerah selat Sunda adanya. Nah itu dibawa ke Jakarta dengan keadaan masih utuh. Jadi sebagian itu ada yang dari luar, tapi kalau yang dari luar mungkin karena prosesnya pembusukan, akhirnya kebanyakan hewan-hewan yang diawetkan itu dari Indonesia, Bu. Juga ada sebagian hewan-hewan yang diawetkan. Kalau sekarang itu hewan-hewan yang diawetkan tuh bisa hewan-hewan yang mati, umpamanya hewan-hewan peliharaan itu yang warga-warga punya gitu. Pokoknya saya punya binatang kesayangan terus mati. Nah, saya bisa serahkan ke LIPI, itu bisa diawetkan. Jadi kita sekarang juga boleh kalau umpamanya ada hewan-hewan. Tapi kalau hewan di luar tuh saya jarang dibawa ke Indonesia karena proses pembawaan hewan dari luar ke dalam Indonesia itu prosesnya agak susah karena lapor harus pakai karantina, harus pakai ada berkas-berkas yang harus diisi. Nah itu lebih susah, Bu, kalau dari luar itu. Jadi hewan di Indonesia juga kan banyak jenisnya ya. Banyak macam-macam jenis hewan di Indonesia yang emang sebagian sudah mulai punah dan sudah langka. Akhirnya pihak museum itu juga untuk menyelamatkan hewan-hewan langka ini supaya tidak atau sudah punah, tapi kita masih punya lah contohnya salah satu untuk ilmu pengetahuan anak-anak, akhirnya diselamatkan, dibuatlah diawetkan, dibuat ada yang dibuat secara maksudnya ada dibuat diawetkannya itu gini, Bu. Jadi kalau dari Indonesia itu hewan-hewan langka itu diawetkannya supaya dia supaya anak-anak bisa belajar hewan-hewan yang sudah punah. Nah, itu tuh sama Indonesia tuh emang benar di ini gitu, di Oke, untuk sementara koneksi kita agak ada gangguan sepertinya. Ya. Halo Bu Ella. Halo Bu Ella, cek. Ya, suaranya agak putus-putus. Pak. Ya. Pak. Ya, suaranya saya belum bisa mendengar suara Bu Ella. Iya Pak, saya juga putus-putus. Oke, mungkin saya inikan dulu ya, saya simpulkan dulu dari pertanyaan Ibu Erni tadi, apakah koleksi yang ada di Museum Geologi itu hanya hewan-hewan itu berasal hanya dari Indonesia saja atau dari luar? Ternyata ada sebagian yang dari luar, walaupun itu bukan kesengajaan. Gitu. Halo Bu Ella, udah masuk? Ya, cek Bu Ella. Yang paus biru itu ya Pak ya, yang di awal gitu ya. Iya. Nah, Bu Ella udah masuk. Ya, lanjutkan Bu. Halo. Ya, suaranya menghilang lagi. Kita tunggu. Lanjut Bu Ella. Itu emang itu juga jadi salah satu ikon museum museum geologi. Nah, paus biru ini emang paus langka yang ada di dunia, satu-satunya ada di dunia. Karena mempunyai panjang itu 33. Ya, suaranya menghilang Bu Ella. Kita tunggu, mungkin lagi koneksi jaringannya kurang bagus.
Cek. Ya. Halo Bu Ella. Suaranya menghilang. Kita tunggu saja. Nanti setelah ini masih ada kesempatan untuk beberapa penanya lagi karena seksi tanya jawabnya masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi untuk closing nanti. Ya. Kita masih menunggu koneksi ke Bu Ella-nya nih. Ada gangguan. Ini kalau saya lihat di partisipan, kayaknya sepertinya Bu Ella ini terlempar keluar nih kayaknya nih. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu, yang lainnya mungkin ada pertanyaan lain bisa saya tampung dulu. Nanti ketika jaringannya pulih, nanti Bu Ella bisa langsung menjawabnya. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang sejarah Museum Zoologi. Nah, tadi pertanyaan saya sudah terjawab, ya, yaitu dinosaurus itu ternyata tidak ada ya, tidak ada di Indonesia, apalagi di Bogor gitu ya. Kirain saya tadi kerangka dinosaurus. Iya, iya. Itu anak-anak sering nanya itu Pak, dinosaurus ada ya? Berarti Iya, karena mirip gitu ya. kan kalau melihat rangka itu sepertinya rangka dinosaurus. Iya. Gitu, Ya sekarang saya tahu itu bukan rangka dinosaurus ya, macan itu berarti. Nah, itu Bu Ella udah gabungan. Oke, Bu Ella gimana? Udah masuk nih ya. Kalau di Museum Zoologi itu nggak ada dinosaurus Pak, karena sebetulnya dinosaurus itu legenda ya, sebagai legenda, karena mungkin ada atau tidaknya itu fosilnya itu benar apa tidaknya kita juga belum tahu ya. Kalau di Amerika katanya sih ada fosil dinosaurus, tapi kalau di Indonesia sepertinya tidak ada. Tapi peninggalannya itu adanya cuma komodo. Komodo itu salah satu sisa-sisa binatang purba. Juga kura-kura itu katanya salah satu juga sisa-sisa binatang purba. Buaya juga salah satu sisa-sisa binatang purba, seperti itu. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lainnya, saya juga punya sebuah pertanyaan nih, Bu Ella nih ya. Itu apakah setiap ya, halo Bu Ella, bisa dengar saya? Siapa ini Bu? Iya, jelas. Saya mau bertanya lanjutan yang tadi, boleh? Ya, Bu Erni ya? Oh, boleh. Bu Erni ya. Bu Erni mangga. Iya. Kan kalau dilihat dari sejak berdirinya tahun kira-kira kan tadi saya kalau nggak salah dengar ya ini juga 1894 ya. Iya. 426 tahunan ya Bu ya. Iya betul Bu. Ya, kerangka itu pengawetannya memang kayaknya ada pemeliharaan atau memang cukup sekali aja agar mereka itu kerangka itu tidak rusak gitu ya? Gini, kalau di museum itu kebetulan saya ada teman ya, dia juga yang justru teman saya itu mengawetkannya gitu ya. Teman saya itu ada ini ya Bu, ada perawatannya. Jadi kalau sudah umpamanya ini sudah mulai kusam atau apa, diangkut, dibawa lagi ke laboratorium LIPI, sama laboratorium LIPI nanti diperbaiki Bu. Jadi kalau untuk diperbagus lah, jangan sampai rusak. Karena kalau kayak ini yang paus itu Bu, yang paus itu sebetulnya sebagian ada yang rusak kan waktu itu ya, ada yang patah karena mungkin ada renovasi dipindah-pindah tempat, pindah ini pindah itu, akhirnya ada sebagian yang rusak. Tapi itu tuh dibuat semacam kayak tulang imitasi, akhirnya dibentuk seperti semula kayak gitu. Karena sebagian juga yang paus-paus juga itu sudah ada yang rusak. Jadi perawatan itu selalu Bu kalau di museum zoologi itu, karena hewan-hewan ini kan rentan ya. Kalau kita, karena suhunya juga harus benar-benar diatur, terus perawatan yang kaca atau yang kebersihannya juga, karena itu mempengaruhi Bu, mempengaruhi binatang-binatang yang diawetkan di sana. Jadi kalau umpamanya perawatan pasti Bu itu
karena dilakukan rutin itu karena untuk menjaga supaya yang hewan-hewan yang ada di sana yang sudah diawetkan itu tetap terjaga dengan baik seperti itu, Bu. Ya, halo Bu Irni. Ya gimana Bu Irni? Mau Masih ada dilanjutkan tambahan pertanyaannya? lagi? Silakan. Udah cukup. Ya. Jadi ya pikir hanya sekali gitu dikasih pengawet terus begitu karena udah ratusan tahun lumayan ya. Ada rentang waktu Bu, ada rentang waktu. Jadi setahun berapa kali itu perawatan. Jadi dipilih oh ini sudah mulai ini bulu-bulunya itu kadang ada bulu-bulu yang emang sudah nah itu diperbaiki lagi Bu. Jadi itu juga pengawetannya tuh ada dua macam Bu. Ada yang pengawetan kering, ada pengawetan basah. Nah itu emang rada-rada susah kali ya kalau kita kalau kita jaga maksudnya kalau pengawetan ini kalau kita tidak jaga ya pasti akan rusak gitu Bu biarpun sudah diawetkan. Tapi jadi mereka tuh pasti yang namanya semua museum ya Bu punten bukan museum zoologi aja di semua museum juga untuk menjaga supaya barang-barang yang ada di museum itu tetap awet itu pasti diadakan perawatan Bu. Jadi bukan di museum zoologi aja, di museum manapun pasti untuk perawatan itu pasti ada jadwalnya Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Irni yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Nih selanjutnya ada pertanyaan nih Bu Ella nih. Halo Bu Ella. Ya. Pertanyaan di chat, ini saya bacakan dulu ya. Maaf saya baru gabung mau tanya ini dari Ibu Iis gitu ya. Jadi pertanyaannya gini Bu Ella, sebenarnya fungsi Museum Geologi bagi dunia pendidikan, terutama di wilayah kota dan Kabupaten Bogor, gitu ya, itu fungsinya sebenarnya untuk apa gitu ya? Karena Bu Iis ini melihat siswa terutama jenjang SLTP, ini SLTP SMP gitu ya, itu kurang tertarik gitu ya. Jadi kira-kira pertanyaan seperti itu dari Bu Iis. Gimana Bu Ella? Silakan. Dipersilakan untuk. Baik, saya jawab. Bu Is, punten, Museum Zoologi ini salah satu pusat penelitian itu untuk siswa-siswi yang dijadikan bahan pembelajaran di sekolah. Karena bukan hanya anak SD TK atau SD yang datang ke situ itu sebetulnya yang banyak yang hadir yang datang ke situ itu malah siswa-siswa SMP SMA kadang juga ada yang mahasiswa karena kalau SMP SMA itu yang saya lihat ya Bu ya itu karena setiap sekolah yang berkunjung ke kebun raya dan museum itu selalu meminta siswa-siswinya membuat laporan tentang kunjungan ke museum. Jadi Museum Zoologi itu sebagai pusat pembelajaran untuk siswa-siswi. Kalau bagi saya sih, menurut saya anak-anak pasti antusias sih Bu. Kalau yang namanya melihat museum ya, apalagi museum zoologi gitu. Museum zoologi itu ada juga sih emang kalau anak-anak ABG sekarang, anak-anak SMP SMA sekarang karena sudah kebanyakan sama gadget ya. Tapi sekarang udah agak kurang sih ke museum itu. Baik museum, jangankan museum zoologi, ke museum mana saja juga anak-anak sekarang itu kurang berminat sebetulnya. Tapi sekarang tuh tergantung pihak sekolah sebetulnya Bu. Pihak sekolah itu harus memberdayakan anak mencintai museum. Karena salah satu museum itu menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan sebetulnya karena anak-anak bisa belajar tidak hanya di internet. Kalau di internet itu kan anak cuma melihat visualnya tapi di internet. Tapi kalau ke museum mereka lihat konkretnya gitu loh, secara konkret mereka oh ini loh oh seperti ini. Kalau cuma lihat di internet mereka cuma berbentuk gambar aja kan, ini mah gambarnya ini, tapi mereka tidak lihat konkretnya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau bagi saya lebih baik sekolah-sekolah itu justru harus mengadakan pembelajaran kepada siswa-siswi itu untuk mencintai museum. Kalau kalau anak-anak di luar negeri itu anak-anak tuh justru
ke museum tuh antusias gitu loh. Mereka tuh senang ke museum apapun, mereka tuh antusias baik anak-anak maupun dewasa. Karena mereka sudah dididik untuk mencintai ilmu pengetahuan. Nah, alangkah baiknya di Indonesia pun seperti itu. Jadi museum itu dijadikan satu pembelajaran untuk guru-guru lah, baik guru-guru sejarah atau guru-guru IPA kayak gitu. Karena insya Allah Bu, kalau di Museum Zoologi untuk pembelajaran IPA mungkin banyak ya, terutama biologi, karena mereka lihat konkretnya gitu loh Bu, lihat aslinya kan, oh ini loh kayak gitu, oh ini tulang harimau tuh kayak gini. Jadi mereka tidak hanya lihat lembaran gambar yang mereka cari di internet, tapi kalau dia berkunjung ke museumnya itu langsung melihat nyatanya kayak gitu Bu. Gimana Bu? Sudah paham? Oke, itu pemaparan dari Bu Ella. Ya, halo Bu Iis, gimana? Sudah bergabung di sini, Bu Iis? Kita punya waktu sekitar 4 menit lagi, gitu ya. Oke, silakan untuk yang lainnya untuk memberikan pertanyaan, gitu ya. Saya bahas sekilas sedikit. Jadi tadi kalau dilihat dari fungsinya itu selain untuk penelitian juga untuk pembelajaran. Nah, tentunya emang ini kaitannya dengan hobi gitu ya. Kalau menurut saya ini kaitannya dengan hobi. Jadi kalau hobi itu kadang tidak bisa dipaksakan, tapi paling tidak kita sebagai guru menumbuhkan minat lah, yaitu minat kecintaan kita kepada museum gitu ya. Mungkin saya kemarin juga baca-baca ini kaitannya dengan dengan benda-benda museum itu ada beberapa teknologi, kalau nggak salah namanya teknologi VR gitu ya. Jadi bagi anak yang jaraknya jauh gitu ya, ini bisa juga menggunakan teknologi itu. Jadi nanti bisa aja anak yang punya minatnya tinggi gitu ya, ini bisa dibantu dengan teknologi VR. Nah, jadi kita pancing dulu dengan teknologi VR gitu ya. Nanti kalau anak yang punya minat itu pasti dia pengen aslinya kayak gimana sih gitu, penasaran. Nah, mungkin itu salah satu cara gitu ya untuk memperkenalkan gitu ya. Biasanya sih karena tak kenal maka tak sayang. Ya Bu, silakan Bu, lanjutkan Bu, boleh. Setahu saya ya, Museum Zoologi itu malah banyak dikunjungi siswa-siswa dari luar kota Bogor. Malah banyak yang saya temuin itu banyak sekolah-sekolah internasional kayak gitu ya. Mereka banyak yang berkunjung ke Museum Zoologi karena mungkin dijadikan salah satu pembelajaran atau untuk penelitian. Juga banyak sekolah-sekolah yang di Jakarta itu kadang juga ada yang luar kota, malah yang dari Bandung kayak gitu. Mungkin karena mereka juga tahu begitu pentingnya ya pembelajaran untuk sebuah museum zoologi ini, karena museum zoologi ini kan terkenal juga ya. Jadi mungkin sebagian guru-guru IPA atau sejarah mereka mengusulkan kepada pihak sekolah untuk berkunjung ke salah satunya museum zoologi kayak gitu. Jadi bukan hanya kota Bogor aja yang berkunjung. Jadi banyak sekolah-sekolah di luar kota Bogor pun yang saya lihat ya, kadang berbis-bis gitu, banyak bis-bis yang sampai sepanjang jalan penuh gitu. Saya juga pernah pas berkunjung ke Museum Zoologi itu begitu ada kunjungan dari kayaknya anak-anak sekolah internasional. Nah itu tuh mereka antusias juga gitu, mencatat di foto-foto kayak gitu. 2 menit lagi. Hanya kenapa? Ya, 2 menit lagi Bu. Sebelum kita closing, boleh lanjutin Bu, 2 menit lagi nggak apa-apa. Closing Bu, lanjutin aja. Tanya lagi? Ya, silakan Bapak Ibu, Mas. Ada waktu 2 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. Oke, mungkin saya cukupkan ya untuk Bapak Ibu penanya karena waktunya sudah sampai di ujung acara gitu ya. Sekarang sudah pukul 20.24, kita akhiri itu 20.30. Jadi kurang lebih sekitar 5 menit lagi untuk closing gitu ya. Baiklah, demikianlah Pikon sesi 7 ini membahas tentang sejarah Museum Zoologi Bogor gitu ya. Beberapa kesimpulan yang saya bisa simpulkan yaitu yang pertama itu Museum Zoologi Bogor itu berisikan tentang berbagai jenis hewan yang pernah ada, kemudian setiap hewan itu tercantum sejarahnya di dalamnya, itu sejarah sesuai dengan nama hewannya gitu ya. Dan sekarang Museum Zoologi Bogor ini dijadikan sebagai tempat penelitian
juga dijadikan sebagai sumber belajar khususnya bagi para pelajar baik itu dari tingkat TK, SD sampai dengan perguruan tinggi gitu ya. Mungkin bisa jadi sampai tingkat S3 tergantung jurusannya ya. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri Vicon sesi 7 ini gitu ya. Tentunya mohon maaf apabila ada kekurangannya gitu ya. Tadi sempat ada jaringan gitu, jaringannya lelet juga, kemudian ada gangguan laptop WLAN-nya juga gitu ya. Tapi alhamdulillah semua halangan tadi bisa teratasi ya, terlancar gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya saya serahkan kembali kepada host Bapak Anwar Sanusi, SPD MVD. Silakan Pak Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Acem Saleh dan juga kepada Ibu Ella Badriah yang sudah menjadi presenter dan juga menjadi moderator. Saya akan sapa dulu juga di sini yang sudah bersedia hadir. Ada Ibu Desiniar, ada Ibu Eva Mutia, ada Bu Irni, ada Ibu Neneng, kemudian juga tadi ada Ibu Hajah Nuripah, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Ibu Nurmahyun dan Ibu Rismayani yang sudah dengan sabar mengikuti jalannya meeting ini dari awal hingga akhir. Kemudian di sini juga saya berterima kasih sekali lagi untuk Pak Acem Saleh sebagai moderator dan juga Bu Ella Badiah, tetap semangat Bu. Dan di sini juga Ya, terima kasih Pak. Punten. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, terus juga mungkin saya baru pertama kali ya Pak ya, punten kalau terlihat gugup atau apapun. Ya sama Bu, saya juga sama-sama belajar. Di sini saya sebagai host Anwar Sanusi juga memohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian saya tutup meeting ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Bapak kita pindah ke room sebelah ya. Baik, di sini saya tutup ya Bapak Ibu. Enggak Pak Tuan. Enggak.